Ketemu lagi dengan saya Tediko. Di depan ini ada 3 buah handphone yang menurut saya cukup nge-hype banget. Kecuali yang ini, menurut saya yang tengah ini dia pamornya kurang dibandingkan dengan kedua handphone yang ada di sini. Padahal yang tengah ini handphone yang bagus banget loh. Dan harganya itu sangat beda tipis dengan kedua handphone ini. Di sebelah kiri ini adalah Realme 6 Pro. Yang di tengah ini adalah Huawei Nova 5T. Dan yang paling kanan ini adalah Redmi Note 9 Pro. Ketiga handphone ini memiliki harga pasaran yang sangat beda tipis untuk unit baru dan resminya. Dan dari ketiga handphone ini, mana yang paling worth it untuk teman-teman beli untuk saat-saat ini? Jadi langsung saja. Pertama kita cek harga baru dari ketiga handphone ini. Kita ceknya di e-commerce saja. Oke, setelah saya searching dan saya cari yang toko yang mempunyai rating yang bagus dan harga yang paling oke banget, Realme 6 Pro itu di angka 4,172, berarti sekitar 4,2 juta. Huawei Nova 5T di 4,2 juta. Dan Redmi Note 9 Pro di angka 3,6 juta, sekitar 3,7 juta lah. Jadi dari ketiga handphone ini paling murah itu adalah di Redmi Note 9 Pro. Sedangkan Realme 6 Pro dengan Huawei Nova 5T itu memiliki harga pasaran yang beda-beda tipis di angka 4,2 juta. Ketika saya dempetin ketiga handphone ini, ternyata Huawei Nova 5T itu memiliki dimensi yang paling kecil. Dan menurut saya dimensi dari Huawei Nova 5T ini lebih enak digenggam, lebih pas. Kalau di Realme 6 Pro dengan Redmi Note 9 Pro itu handphonenya bongsor banget. Jadi untuk genggaman satu tangan itu agak sedikit kesulitan. Dan ini masalah selera juga. Kadang ada orang yang pengen handphonenya itu gede banget. Ada yang juga pengen yang compact banget. Kita coba lihat spek singkat dari ketiga handphone ini. Realme 6 Pro dan Redmi Note 9 Pro menggunakan chipset yang sama, yaitu Snapdragon 720G. Sedangkan Huawei Nova 5T menggunakan Kirin 980. Dan ketiga handphone ini resolusi layarnya itu sama di 1080 pixel. Cuman di Realme 6 Pro sudah menggunakan refresh rate 90Hz. Dan itu menjadi nilai plus di Realme 6 Pro ini. Ketiga handphone ini juga sama menggunakan UFS 2.1. Jadi kecepatan dalam membaca data sama-sama kenceng. Dan ketika saya cek skor Antutu dari ketiga handphone ini, itu benar-benar nyimpang banget. Performa dari Huawei Nova 5T ini benar-benar jauh di atas angin dibandingkan kedua handphone ini. Padahal harganya itu sangat beda tipis. Kita coba cek benchmark lainnya. Kita pakai Geekbench. Karena kan ada yang beberapa orang itu tidak begitu percaya dengan skor Antutu. Ketika saya tes Geekbench-nya, itu juga selisihnya lumayan jauh lagi loh. Baik dari single core maupun multi core-nya. Kalau masih kurang yakin, kita cek benchmark lainnya. Kita pakai 3D Mark. Hasil 3D Mark-nya juga itu, waduh, selisihnya lumayan jauh. Jadi Huawei Nova 5T ini performanya itu jauh lebih kencang dibandingkan kedua handphone ini. Kita coba baca ini slingshotnya. Di sini juga kelihatan dari FPS-nya juga lebih tinggi di Huawei Nova 5T. Jadi jelas banget performa dari Huawei Nova 5T itu jauh di atas dari Realme 6 Pro maupun Redmi Note 9 Pro ini. Padahal harganya kan beda tipis ya kan. Bagaimana dengan performa gaming dari ketiga handphone ini? Kita coba buka PUBG dulu. Dan bisa teman-teman lihat untuk grafik setting PUBG dari ketiga handphone ini sudah pasti lebih tinggi di Huawei Nova 5T karena dia mendapatkan settingan smooth extreme dibandingkan dengan Realme 6 Pro maupun Redmi Note 9 Pro yang hanya sampai di smooth ultra aja. Jadi sudah pasti kalau ngegame PUBG ya sudah pasti lebih enak di Huawei Nova 5T karena kalau kita main PUBG di settingan smooth extreme itu experience-nya itu lebih enak. Cuman kalau main game di Huawei Nova 5T ya teman-teman harus jaga panasnya. Nah, kalau untuk Mobile Legends-nya Huawei Nova 5T settingan grafiknya itu sampai ultra. Berbeda dengan Realme 6 Pro maupun Redmi Note 9 Pro yang hanya di settingan high aja. Jadi dalam pengalaman memainkan game untuk ketiga handphone ini sudah pasti lebih enak di Huawei Nova 5T. Cuman kalau main game di Huawei Nova 5T kalian harus jaga panasnya aja. Berbeda dengan Realme 6 Pro maupun Redmi Note 9 Pro, kalau main PUBG kan dia kan cuma settingan sampai di smooth ultra. Jadi ya nggak gampang panas dibandingkan dengan Huawei Nova 5T ini. Nah untuk teman-teman yang belum nonton performa gaming dari ketiga handphone ini,
kalian tinggal klik link video yang di atas sini. Kalau nggak muncul, kalian cek di deskripsi. Nanti saya taruh linknya di situ biar bisa teman-teman nonton performa gaming dari ketiga handphone ini. Karena sudah saya tes untuk performa gaming dari ketiga handphone ini. Nah, ini part yang paling penting ini, hasil kamera dari ketiga handphone ini. Menurut kalian dari ketiga handphone ini, mana hasil foto yang paling baik menurut teman-teman? Jangan lupa taruh komennya. Karena pas saya lihat untuk hasil foto dari ketiga handphone ini, untuk foto langitnya itu Huawei Nova 5T itu dia warnanya kayak lebih warm gitu, lebih enak dilihat. Tetapi ketika pas foto daun itu warna dari Redmi Note 9 Pro itu lebih ngejreng ya, lebih enak dilihat. Cuman kalau di dunia fotografi hasil foto yang terlalu ngejreng itu juga tidak bagus. Karena untuk hasil yang bagus di dunia fotografi itu adalah hasil foto yang natural. Tetapi ini masalah selera juga. Karena kalau yang saya lihat lebih natural di Huawei Nova 5T ini. Ketika pada saat foto di low light di dalam ruangan indoor dengan cahaya yang agak minim, itu hasil foto dari Huawei Nova 5T itu jelek banget, pucat banget. Tetapi ketika foto di ruangan cahaya yang cukup atau di outdoor itu hasil foto dari Huawei Nova 5T itu oke juga. Tapi ini tiga-tiganya juga oke sih. Yang paling kentara yaitu adalah pas foto selfie-nya, kamera depannya. Untuk hasil selfie dari ketiga handphone ini paling bagus itu di Huawei Nova 5T, disusul Realme 6 Pro, dan terakhir di Redmi Note 9 Pro. Untuk perekaman videonya, ketiga handphone ini saya rekam di 4K 30 fps. Realme 6 Pro dan Huawei Nova 5T itu stabil banget. Sedangkan Redmi Note 9 Pro itu lumayan bergoyang. Dan ketika saya shoot daun, warna dari Redmi Note 9 Pro itu benar-benar ngejreng banget. Berbeda dengan Huawei Nova 5T maupun Realme 6 Pro. Di Realme 6 Pro juga lumayan ngejreng. Paling soft itu ada di Huawei Nova 5T. Itu warnanya lebih natural sih kalau yang saya lihat. Bagaimana dengan baterai life dari ketiga handphone ini? Untuk ukuran baterainya itu paling gede di Redmi Note 9 Pro, baterainya 5020 mAh. Kemudian di Realme 6 Pro 4300 mAh. Dan di Huawei Nova 5T baterainya itu kecil banget, 3750 mAh. Bagaimana dengan ketahanannya? Untuk pemakaian standar, jadi kayak hanya untuk sekadar browsing, chatting, YouTuber tanpa gaming sama sekali, Realme 6 Pro itu bisa kuat di standby-nya 27 jam dengan screen on time 5 jam. Untuk Huawei Nova 5T pemakaian yang sama juga, itu dia kuat di 23 jam 40 menit dengan screen on time-nya itu 6 jam. Lumayan kan? Tetapi yang paling gila yaitu ada di Redmi Note 9 Pro. Karena untuk pemakaian yang sama juga, standby-nya itu sampai 43 jam 58 menit loh. Itu lama banget loh. Dan screen on time-nya itu mencapai 8 jam. Untuk UI-nya, ketiga handphone ini sudah pasti memiliki UI yang sangat berbeda sekali. Realme 6 Pro dengan Realme UI versionnya sama seperti yang ada di ColorOS yang ada di Oppo. Huawei Nova 5T dengan MUI-nya. Dan Redmi Note 9 Pro dengan MIUI-nya. Dari ketiga UI ini paling enak itu ada di MIUI karena fiturnya lebih banyak. Kayak contoh 2 apps itu dia bisa di semua aplikasi. Sedangkan di Realme sama di Huawei ini itu hanya aplikasi sosmed aja. Tetapi kalau untuk masalah kestabilannya itu yang saya pakai selama ini lebih stabil di MIUI. Karena ini menurut saya OS-nya cukup enteng, cukup smooth. Apalagi dengan Kirin 980-nya. Karena menurut saya tiap-tiap UI dari handphone ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kesimpulannya, untuk teman-teman yang pengen performa yang kenceng banget, ya jelas banget pilih Huawei Nova 5T ini. Hasil kameranya juga menurut saya lebih cakep dibandingkan dengan kedua handphone ini. Tetapi kekurangannya yaitu baterai life-nya yang cukup kurang. Nggak terlalu kurang sih, dengan Realme 6 Pro aja masih bisa
bersanding gitu, kecuali dengan Redmi Note 9 Pro ini itu kalah telak banget. Untuk teman-teman yang pengen baterai life-nya yang badak banget ya, jelas banget pilihnya Redmi Note 9 Pro ini. Harga lebih murah, performanya juga oke banget. Dan menurut saya harga jual dari Redmi Note 9 Pro ini tidak sehancur yang ada di Realme 6 Pro ini. Tetapi Realme 6 Pro ini memiliki kelebihan, yaitu memiliki refresh rate 90Hz aja. Dan juga Huawei Nova 5T ini dan Redmi Note 9 Pro itu ada NFC-nya loh. NFC itu penting banget, sedangkan di Realme 6 Pro itu tidak ada NFC-nya. Oke, segini aja perbandingan dari ketiga handphone ini. Semoga teman-teman yang nonton video ini bisa mendapatkan pencerahan dan tidak galau lagi kalau punya budget 4 juta mau beli handphone yang mana. Ya, kalau saya sih ini aja sih. Tetapi kalau pengen baterai yang badak ya ini aja gitu. Kalau pengen refresh rate 90Hz ya ini aja. Karena kedua ini nggak ada. Like kalau teman-teman suka video ini, dislike kalau tidak. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam HP budget 4 juta yang keren-keren ini.